Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Fitria. Saya dari mahasiswi D3 Keperawatan Untirta. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan pada kasus trauma abdomen. Dan yang pertama itu ada definisi. Definisi trauma abdomen adalah cedera pada abdomen dapat berupa trauma tumpul dan tembus serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja. Trauma perut merupakan luka pada isi rongga perut, dapat terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut, di mana pada penanganannya atau penata laksanaannya lebih bersifat kedaruratan, dapat pula dilakukan tindakan laparotomi. Dan terapi obatnya itu ada keterolak, dosis awal 10 mg diikuti dengan 10-30 mg setiap 4-6 jam jika diperlukan. Pemberian keterolak bisa dilakukan setiap 2 jam, dosis maksimal 90 mg per hari. Ada juga terapi obatnya RL Infus IV. Patofisiologinya pada trauma abdomennya, jika terjadi trauma penetrasi atau non penetrasi, kemungkinan terjadi pendarahan intraabdomen yang serius. Pasien akan memperlihatkan tanda-tanda iritasi yang disertai penurunan hitung sel darah merah yang diakhiri. Gambaran klasik shock hemoragik bila suatu organ visceral mengalami perforasi, maka tanda perforasinya, tanda-tandanya iritasi, peritoneum cepat tampak, tanda-tanda dalam trauma abdomen tersebut meliputi nyeri tekan, nyeri spontan, nyeri lepas, dan distensi abdomen tanpa bising usus bila telah terjadi peritonitis umum. Bila shock telah lanjut, pasien akan mengalami takikardi dan peningkatan suhu tubuh. Juga terdapat leukositosis, biasanya tanda-tanda peritonitis mungkin belum tampak. Pada fase awal, perforasi kecil hanya tanda-tanda tidak khas yang muncul bila terdapat kecurigaan bahwa masuk rongga abdomen, maka operasi harus dilakukan. Pemeriksaan penunjangnya, yang pertama ada pemeriksaan rektum, adanya darah menunjukkan kelainan pada usus besar. Terus juga ada laboratorium, hemoglobin, hematokrit, sama leukosit dan analisis urin. Yang ketiga itu ada radiologik bila diindikasikan untuk melakukan laparotomi. Dan yang keempat itu ada IVP atau sistogram. Hanya dilakukan bila ada kecurigaan terhadap trauma saluran kencing. Dan yang kelima ada parasentesis perut. Tindakan ini dilakukan pada trauma tumpul perut yang diragukan adanya kelainan dalam rongga perut atau trauma tumpul perut yang disertai dengan trauma kepala yang berat. Dilakukan dengan menggunakan jarum fungsi nomor 18 atau 20 yang ditusukkan melalui dinding perut di daerah kuadran bawah atau di garis tengah di bawah pusat dengan menggosokkan buli-buli terlebih dahulu. Terus juga ada pemeriksaan ultrasonografi dan CT scan sebagai pemeriksaan tambahan pada penderita yang belum dioperasi dan disangsikan adanya trauma pada hepar dan retroperitoneum. Dan yang selanjutnya di sini ada penata laksanaan. Penanganan awalnya itu yang pertama trauma non penetrasi atau trauma tumpul. Yang pertama ada stop makanan dan minuman, yang kedua ada imobilisasi, dan yang ketiga ada terus penanganan primer. Terus di sini ada penanganan primer. Terus di sini ada pengkajian primer. Yang pertama airway, menilai jalan napas bebas, apakah pasien dapat bicara dan bernafas dengan bebas. Jika ada obstruksi, maka lakukan chin lip atau jaws thrust, lidah itu bertaut pada rahang bawah. Dan yang kedua ada suction atau hisap jika alat tersedia. Terus yang ketiga ada gadel airway atau nasopharyngeal airway.
Terus yang terakhir ada intubasi trakea dengan leher ditahan, imobilisasi pada posisi netral. Terus breathing, menilai pernafasan cukup, sementara itu nilai ulang apakah jalan nafas bebas. Jika pernafasan tidak memadai, maka lakukan yang pertama dekompresi rongga pleura, yang kedua tutuplah jika ada luka robek pada dinding dada, dan yang ketiga pernapasan buatan, berikan oksigen jika perlu ataupun jika ada. Penilaian ulang ABC harus dilakukan lagi jika kondisi pasien tidak stabil. 4. Sirkulasi. Yang sirkulasinya, menilai sirkulasi atau peredaran darah sementara itu nilai ulang apakah jalan nafas bebas dan pernapasan cukup. Jika sirkulasi tidak memadai, maka lakukan hentikan perdarahan eksternal. Terus yang kedua, segera pasang 2 jalur infus dengan jarum besar 14-16 G. Terus yang terakhir, berikan infus cairan. Terus di sini ada disability, menilai kesadaran dengan cepat, apakah pasien sadar, hanya respon terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar. Tidak dianjurkan mengukur GCS. Terus di sini ada A, respon bicara. Terus juga ada disability, menilai kesadaran dengan cepat, apakah pasien sadar, hanya respon terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar. Tidak dianjurkan mengukur GCS. Dan di sini ada AWAKE. Yang pertama itu A, respon bicara, verbal, V, respon nyeri, P, tak ada respon, U, cara ini cukup jelas dan cepat. Terus juga terakhir ada exposure, lepaskan baju dan penutup tubuh pasien agar dapat bicara. Semua cedera yang mungkin ada, jika ada kecurigaan cedera leher atau tulang belakang, maka imobilisasi inline harus dikerjakan. Terus juga di sini ada masalah keperawatan. Masalah keperawatannya saya mengambil 5 masalah keperawatan. Yang pertama ada risiko keseimbangan cairan. Yang kedua, nyeri berhubungan dengan adanya trauma abdomen atau luka. Dan yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan tindakan pembedahan tidak adekuat pertahanan tubuh. Terus yang keempat ada ansietas berhubungan dengan krisis situasi dan perubahan status kesehatan. Terus yang kelima ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. Dan intervensinya yang pertama itu diagnosanya risiko keseimbangan cairan. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: asupan cairan terpenuhi, keluaran urin meningkat, kelembapan membran mukosa meningkat, edema menurun, mata cekung membaik, turgor kulit membaik. Dan tindakan itu observasinya monitor status indikasi MIS, frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, penghisapan kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit, tekanan darah. Monitor berat badan harian. Terapeutiknya itu catat intake atau output dan hitung balance cairan 24 jam. Terus juga di sini ada berikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Terus di sini kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Terus yang kedua itu masalah keperawatannya, nyeri berhubungan dengan adanya trauma abdomen atau luka penetrasi abdomen. Setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: keluhan nyeri meringis, menurun, gelisah, membaik, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik, pola napas membaik, tekanan darah membaik, proses berpikir membaik, pola tidur membaik. Terus intervensinya menurut buku SLKI, tindakannya, observasinya, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi risiko verbal, identifikasi faktor yang memperberat nyeri, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik, terapeutiknya itu ada
berikan terapi komplementer untuk mengurangi rasa nyeri, mis, hipnotis, akupuntur, terapi musik, terus juga terapi pemijatan, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat dingin, terus juga ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, terus fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasinya itu ajarkan terapi komplementer untuk mengurangi rasa nyeri, terus juga informasikan penggunaan analgetik, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Dan yang ketiga itu diagnosa, dan yang ketiga itu ada resiko infeksi berhubungan dengan tindakan pembedahan tidak adekuat, pertahanan tubuh, dan kriteria hasilnya menurut buku Psiki, setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: demam menurun, kemerahan membaik, nyeri menurun, bengkak membaik, cairan berbau busuk menurun, letargi membaik, gangguan kognitif menurun, kadar sel darah putih membaik. Intervensinya menurut buku SLKI, observasi, monitor tanda dan gejala, lokal dan sistemik. Terapeutiknya itu batasi jumlah pengunjung, terus berikan perawatan kulit pada area edema, terus cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, terus pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Edukasinya, ajarkan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan cara menghindari infeksi, kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Terus yang keempat itu ansietas berhubungan dengan kritis situasi dan perubahan status kesehatan. Kriteria hasilnya dari buku Psiki, setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: verbalisasi membaik, kebingungan menurun, verbalisasi khawatir menurun akibat kondisi yang dihadapi, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, keluhan pusing menurun, orientasi membaik. Observasinya itu di intervensinya menurut buku SLKI, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, kondisi waktu stresor, terus identifikasi kemampuan mengambil keputusan, terus monitor tanda-tanda cemas verbal dan nonverbal. Terapeutiknya, jauhkan perawatan, terus sesuai kebutuhan, terus ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan saling kepercayaan, terus temani pasien untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi rasa takut, pahami situasi yang membuat ansietas. Edukasinya, informasi secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Kolaborasi pemberian obat anti ansietas jika perlu. Dan yang terakhir itu yang kelima, diagnosanya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil: pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, terus nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi membaik, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik membaik. Terus intervensinya, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, terus terapeutiknya fasilitas aktivitas ambulansi dengan alat bantu, mis, tongkat, terus fasilitasi melakukan mobilisasi fisik jika perlu, terus libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, terus anjurkan melakukan ambulasi dini, terus anjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi. Dan diagnosa medisnya, saya mengambil trauma tumpul abdomen atau ruptur hepar. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.